Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah kita memasuki semester ganjil 2021-2022. Di kesempatan ini, saya akan mendampingi seluruh mahasiswa ekonomi syariah untuk membahas mengenai makro dan mikro prudence. Kita akan bertemu di 12 kali tatap muka dengan 4 kali UCP dan kontraknya adalah pengerjaan tugas, pengerjaan kelompok, tugas kelompok, case based learning, student based learning, kemudian project, itu akan menjadi target capaian dan luaran kita bersama. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, kita akan membahas mengenai makro dalam sesi sebelum UTS atau UCP 2 dan mikro setelah UCP 2. 3 dan 4 akan UCP 3 dan 4 akan menjadi titik tolak pengukur pada pembelajaran setelah makro prudensial dibahas. Di kesempatan pertama ini, perkenankan saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan makro prudensial dasar. Bagaimana latar belakangnya, apa perbedaan makro dan mikro prudence, kemudian range kebijakannya, dan hal lain. Pastinya dibutuhkan semangat dan motivasi yang kuat oleh seluruh mahasiswa, karena dalam pembelajaran dengan model daring, baik itu virtual sinkron maupun asinkron gitu ya, karena kita bisa melalui Lead, bisa dengan Zoom atau Jimmy, tetapi tetap saja membutuhkan antusias dan proaktif dari seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami atau saya atas nama tim teaching makro dan mikro prudensial akan menyampaikan beberapa hal pokok yang harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh mahasiswa. Pertama adalah kesepakatan pertama. Untuk absensi atau untuk kehadiran itu harus tetap termonitor melalui Leads. Kemudian penugasan juga harus dikerjakan sesuai dengan durasi atau waktunya. Ketiga, bukan basis kepada kualitas, titik tolaknya, walaupun kualitas adalah nilai akhir dari yang akan kita bahas, tetapi berorientasi pada proses. Pastinya diskusi, kerjasama yang baik, kolaborasi, sinergitas itu menjadi hal penting dalam pembelajaran ini. Dan yang keempat adalah optimalisasi dalam mengerjakan case atau project basis output. Apa itu? Bisa dalam bentuk luaran esai, bisa dalam bentuk artikel, atau rekognisi lain yang bisa diakui sebagai capaian pembelajaran pada mahasiswa. Seperti yang saya sampaikan pada lead CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah menjadi sub expected learning outcome, juga akan menjadi titik tolak. Jadi semua mahasiswa bisa bertukar pengalaman, bertukar informasi apapun untuk memperkuat pemahamannya. Baik, saya akan coba share screen beberapa hal terkait materi hari ini, karena luaran dari hari ini adalah diharapkan seluruh mahasiswa sudah mulai berkolaborasi dengan tim. Jadi note-nya pertama, silahkan mahasiswa untuk mencari tim atau kelompoknya. Karena jumlahnya lebih dari 30, kita akan membuat kelompok sebanyak 10 kelompok atau 8 dengan masing-masing member antara 4 gitu ya, 4 tim, 4 anggota dalam satu tim. Apa itu tugasnya? Nanti kita lihat. Oke, saya akan izin membuka PPT-nya. Semoga terlihat. Ya, saya akan membahas secara cepat materi mengenai kebijakan makropruden, 73 slide. Semoga setelah ini bisa langsung dicermati ulang apa itu, kemudian bagaimana pembahasannya, dan model diskusi lanjutan yang akan kita coba elaborasi tentang kebijakan makropruden, dan nantinya pastinya
posisi pandemik ini, gitu ya. Oke. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemahaman makroprudensial, kemudian implementasi di Bank Indonesia bagaimana, kemudian benchmark negara lain, karena kita akan coba memotret kondisi di negara lain, gitu ya. Sebentar, izin dulu mematikan tanda di. Saya tarik lagi. Baik, kita akan coba lanjutkan. Oke, pemahaman makroprudensial, latar belakang, kemudian definisi dan karakteristik makroprudensial vs mikroprudensial, mandat dan institutional arrangement, kemudian referensi kerangka kebijakan. Oke, kalau kita lihat latar belakangnya, pengenalan terminologi makroprudens dimulai di 1979 dalam pertemuan dengan Cook Comet, gitu ya. Saat ini dikenal dengan BCBS, mengidentifikasikan bahwa permasalahan mikroekonomik mulai terintegrasi dengan permasalahan makroekonomik. Dan ini kemudian dikenal dengan istilah makro-mikroprudensial. Nah, Board of Director Eksekutif Ekonomik menggunakan istilah dan pendekatan makropruden untuk membatasi pertumbuhan kredit dengan argumentasi adanya kelemahan tools pada mikroprudens. Pertumbuhan kredit individual bank relatif cukup baik, tapi tidak secara menyeluruh. Kemudian beberapa kebijakan yang diambil hanya memperlihatkan performan dari parsial individu yang dianggap tidak cukup merepresentasikan seluruh resiko yang dihadapi. Seperti itu. Kemudian perlu market wide, jadi perspektif yang lebar dari pasar dalam mengukur atau memitigasi, gitu ya, mengelaborasi beberapa risiko. Ini dikutip dari Clement di 2010. Nah, pasca krisis keuangan Asia, sebagai tindak lanjut atas pembahasan mengenai kerangka sistem keuangan yang sehat, International Monetary Fund mengembangkan indikator makroprudens yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem keuangan yang rapuh. IMF di tahun 2000. Pengenalan terminologi makroprudens menunjukkan adanya interlink antara sektor keuangan dengan makroekonomik atau kondisi makro. Krisis yang bersumber dari subprime mortgage di 2009 gitu ya, itu berdampak kepada sektor real. Kemudian adanya juga policy gap antara perilaku behavioral individual itu terhadap institusi yang secara masif terlihat secara direct mempengaruhi beberapa tindakan-tindakan atau activity dalam level mikro. Nah, kemudian tingginya biaya penanganan krisis juga mendorong beberapa negara yang tergabung pada G20 untuk melakukan pertemuan atau membuat satu kerangka diskusi secara internasional dalam menetapkan atau memasang fondasi terkait kebijakan makropruden. Sehingga risiko sistemik yang terjadi dalam sektor keuangan bisa tereliminir atau terminimalisir. Oke, kalau kita lihat latar belakang sebelum kita membahas fundamental kebijakan makropruden, krisis yang terjadi di Amerika pada subprime mortgage menjadi pemicu dari krisis ekonomi di awal 21, ini kan terjadi di 2009 gitu ya, menimbulkan kerugian besar di AS. Dan di 2008 krisis di AS itu mencapai lebih 43% dari produk domestik brutonya. Kemudian hasil dari riset yang disampaikan oleh Deutsche Bank Research di 2012 juga memperkirakan atau menghasilkan 30% risiko itu terjadi pada produk domestik brutonya.
sehingga ini jelas-jelas menimbulkan depresi atau kerugian ekonomi yang cukup besar dan menimbulkan efek social cost, political cost yang sangat impactful gitu. Nah, akibat krisis keuangan global tahun 2008-2009 tadi, beberapa negara-negara menekankan atau perbankan itu dia menekankan bahwa bank sentral melengkapi kebijakan makroekonominya dengan kebijakan mikroprudensial. Makroekonominya dengan makropruden, berhati-hatian gitu ya. Disebutkan juga dalam G20 Declaration of Strengthen the Financial System 2009, we will amend our regulatory system to ensure authorities are able to identify and take account of macroprudential risk. Jadi ada integrasi yang related, yang nyambung antara makroekonomik dengan makroprudensial. Jadi krisis yang mendorong tingginya biaya-biaya pada sosial, politik, ekonomi akibat impact yang terjadi pada makro bisa dilihat secara utuh, nggak hanya parsial, begitu. Nah, mengapa makroprudensial diperlukan? Jadi karakteristiknya seperti ini. Pertama adalah adanya interkoneksitas. Jadi ada keterkaitan yang cukup jelas dan signifikan antara dampaknya sistem keuangan, kemudian mendorong krisis ekonomi yang cepat gitu ya kepada sektor-sektor yang lain. Jadi ada spillover effect, impact yang dahsyat kepada sektor-sektor yang tadinya dirasa tidak terlalu direct gitu ya, akan berinput. Suaranya serak-serak banjir. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, apa sih ya alasan kenapa mikroprudensial diperlukan? Common risk factor, jadi resiko umum aktivitas bisnis, sistem keuangan umumnya terakumulasi pada sektor yang lain. Clear, jelas. Kenapa? Karena pergerakan pada sektor keuangan akan berimplikasi secara langsung untuk pengembangan bisnis, untuk penguatan sektor usaha, dan untuk pengembangan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah too big to fail. Jadi kalau itu sampai yang tadi, yang pertama adalah interkoneksitas, karena spillover efeknya cukup tinggi, maka resiko yang terjadi kalau dia secara general atau agregat terkena, maka secara kumulatif akan besar efeknya. Too big, jadi big to fall, too big to fall. Nah, kemudian risk-taking behavior, perilaku ambil risiko yang berlebihan yang mengakibatkan ketidakseimbangan sistem ekonomi. Jadi kan ada banyak sekali cara pandang pengusaha atau cara pandang bisnismen yang memandang perlu keberanian yang cukup besar untuk bisa mengembangkan satu bisnis. Karena kalau setengah atau karena kalau nanggung, maka efeknya tidak akan dahsyat gitu ya, tidak akan memberikan trigger yang besar kepada pengembangan satu bisnis. Oke, kita pahami bahwa risiko perlu diambil dalam hal value sebagai target, tetapi tidak meninggalkan benefit-nya, tidak meninggalkan cost yang harus dikeluarkan. Cost itu bukan hanya biaya dari sisi absolut, tetapi efek langsung yang secara nyata diterima bukan hanya dari sisi besarnya dana, tetapi ya timbulnya masalah-masalah sosial yang lain. Itu juga harus diantisipasi. Gitu ya. Jadi kalau kita mengamati proses krisis atau efek dari krisis, perilaku-perilaku sosial atau ekonomi itu tidak bisa diprediksi. Dan setelah terjadi keadaan yang major gitu ya, yang fatal baru diambil tindakan, itu pasti biayanya lebih besar. Banyak yang kita sudah bisa mengamati beberapa kejadian ekonomi. Pertama kita akan biarkan terjadi sesuai keseimbangan pasar gitu, biarkan monitoring sepanjang tidak melampaui aturan atau standar, dianggapnya oke,
dalam batas kontrol gitu. Tetapi akibatnya apa? Ya contoh lah ya, beberapa perusahaan atau pabrik atau firm-firm korporasi gitu membuat satu produksi yang memiliki nilai risiko atau polusi pada limbah-limbahnya, terus dibiarkan karena klaimnya sudah aman. Tetapi ketika itu tidak dikontrol, maka eksternalitasnya terlalu besar. Ketika mengobati atau melakukan treatment kepada eksternalitas, justru eksternalitasnya sudah menjadi masalah yang lain. Nah, ini yang harus dijaga oleh sistem keberhati-hatian, prudence, gitu. Kemudian kebijakan moneter difokuskan pada stabilitas harga, tidak secara langsung menjangkau permasalahan di level mikrosistem keuangan. Jadi, ya kalau hanya mengontrol atau mematok kondisi-kondisi resiko pada harga, itu kan tidak secara sistemik membuat ekosistem daripada keuangan itu menjadi aman gitu. Nah, sehingga dari beberapa alasan tadi, maka perlu kebijakan makro pruden untuk mencegah risiko sistemik, kemudian kebertahanan atau keberlanjutan dari sistem keuangan, resiliensi, menjangkau elemen institusi keuangan bank, korporasi, dan rumah tangga. Begitu. Oke, ini ada cakupan kebijakan makro prudence. Jadi, makro prudence itu mencakup seluruh, tidak hanya fokus pada kesehatan individu atau institusi dan semua hal. Mengapa kebijakan makro tidak hanya mengenai perbankan? Ya tadi, karena 3 penting yang harus diperhatikan dalam resiko sistemik. Pertama, sumber resiko sistemik tidak hanya selalu bersumber pada perbankan atau keuangan, namun berasal dari elemen yang lain, misalnya kegagalan kelembagaan, kegagalan kendala lapang, tata kelola, banyak gitu ya. Kemudian terjadi contagion effect. Jadi antar elemen sistem keuangan itu berkaitan. Jadi contagion effect antara pelaku, kemudian pembuat standar, kemudian eksekutor, sampai kepada mitigasi di risikonya. Nah, kalau kita lihat dari interkoneksitas tadi, maka potensi dampak risiko sistemik yang terjadi pada sistem keuangan akan memberikan dampak atau cost yang tinggi dan akhirnya mengancam kestabilan sistem perekonomian. Begitu. Oke, sekarang kita amati. Di depan Anda, di slide ini bisa dilihat model dari komponen utama stabilitas sistem keuangan, SSK gitu ya, stabilitas sistem keuangan. Di sini ada alur hal, jadi financial stability itu menyangkut beberapa hal. Jadi semua masuk dalam SSK. Apa itu? Ya lingkungannya, kemudian frame dari makro prudence-nya, efisiensi dari pasal keuangan, kemudian sumber dari kerangka alur, keberhasilan manajemen dalam mengatur, kemudian safe dan robust payment system, jadi keamanan dalam pembayaran. Itu juga menjadi salah satu bagian daripada komponen di stabilitas sistem keuangan. Jadi komponennya bukan hanya dilihat pada wealth management, tetapi pada kestabilan lingkungan di makroekonomik. Makroekonomik, contohnya inflasi, tingkat bunga, kurs, gitu ya. Hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung, pastinya kalau makroekonomik akan mempengaruhi ekosistemnya. Begitu. Oke, definisi. Silakan Anda baca apa definisinya. Yang pasti karakteristik makroprudensial selain dia seperti tadi ada resiliensi, keberlanjutan dari sistem untuk bukan hanya membidik pada masalah perbankan atau sistemik pada lembaga keuangan, tetapi semua gitu ya, elaboratif. Jadi keseluruhannya, bukan hanya pada komponen tertentu, bahkan robust,
kemudian sistem pembayaran, manajemen yang baik, sistem lingkungan yang sehat, hal-hal yang lain itu menjadi konteks, menjadi substansi yang mendasar gitu. Jadi ini adalah, saya akan coba lihat ya, kita pilih misalnya Bank England mengatakan kebijakan ditujukan untuk memelihara kestabilan, ada intermediary credit, funding gitu ya, funding risk, hal lain, semua. Karena kalau kita bicara bukan hanya penjaminan atas risiko atau pendanaan atau permodalan, berarti kita harus melihat karakter dari si siapa? Calon dari, entah itu peminjamnya ataupun pemberi modalnya. Jadi semua harus terstandarisir. Silakan Anda baca ini versi-versinya, tetapi poinnya adalah ya agar risiko sistemik bisa dieliminir, dimonitor, dibatasin, dan dikontrol. Gitu. Oke, definisi karakteristik macroprudence di sini ada seperti tadi. Jadi ada perspektif kebijakan yang tersistematis, kemudian limiting the build up berkaitan dengan stabilitas finansial sistem, kemudian interaction with other policies, nggak cuma perbankan, tapi semua ya, sektor ekonomi, sektor publik, kemudian sektor sosial, kelembagaan, birokrat, semua harus masuk dalam satu sistemik komponen gitu. Kemudian take into account feedback loop between the financial system and the real economy as well as international spillover. Jadi kalau sudah efek itu tidak diperhatikan, maka pasti akan menjadi risiko yang cukup panjang bagi perekonomian. Kemudian cover cross section and time series dimension. Ini menjadi komponen karakteristiknya karena dimensi keberlanjutan itu menjadi penting karena yang akan kita sorot adalah lead and lead. Jadi yang kita bidik begitu. Baik, untuk ini silakan dibaca. Apa bedanya? Semua sudah ada, mandatnya juga sudah jelas. Kenapa harus menjadi dijadikan mandat atau turunan? Karena tadi ini berdasarkan grand teori tentang agensis teori gitu ya, bahwa tidak ada overlapping atau tidak ada gap perbedaan antara kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dengan terapan yang ada di lapangan. Jadi mandatory sifatnya ya. Silakan diselesaikan untuk membaca poin pentingnya. Jadi ini materinya cukup banyak dan bisa menjadi tekanan. Saya akan memberikan intro kenapa itu cukup penting. Tadi titik tolok dan tekanannya adalah bahwa makroprudence, keberhati-hatian pada risiko yang mungkin dihadapi oleh perbankan bukan hanya masalah dari perbankan saja, tetapi efek dari seluruh sektor yang terintegrasi dalam menjaga dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi pada pencapaian stabilitas sistem keuangan. Seperti itu. Jadi ini adalah latar belakang, silakan Anda pahami bagaimana proses hingga kepada perkembangan dan proses hingga kepada implementasi makroprudence di Indonesia. Seperti ini ya. Oke, kemudian Anda pahami bagaimana perkembangan dari peningkatan kesehatan sistem perbankan, kemudian dasar hukumnya, dan strategi operasional semua sudah tercakup cukup lengkap dalam materi ini. Dan instrumennya juga sudah ada, ini menjadi frame atau menjadi master grand payung daripada pelaksanaan pembahasan kita nantinya di makro dan mikroprudence. Begitu ya. Sampai kepada counter cyclical buffer, LTV, kemudian rasio intermediasi makroprudence itu menjadi instrumen daripada makroprudence. Dan kita lihat ini ya, time series cross section dari data, kemudian ada risk type, risk dimension, ini dijelaskan dengan cukup lengkap. Oke, kemudian ini adalah benchmark, jadi latar belakang, apa bedanya, kemudian instrumen, ini di Korea Selatan seperti ini, makroprudence-nya di New Zealand juga seperti ini,
Kemudian, oke, ini adalah lampiran-lampirannya terkait kedalaman mengenai makro dan mikro prudence, baik oleh BIS, IMF gitu ya, dan, beberapa hal lain terkait pencegahan penanganan krisis sistem keuangan sudah ada. Baik, itu dari saya untuk rounds pertama, apa yang akan kita kerjakan di sesi ini. Silakan Anda nanti persiapkan untuk, menjelaskan kepada saya di jam 10.30 sebenarnya ya, tetapi jam 10.30 silakan Anda kerjakan dulu dan baca maksudnya. Tugas yang harus dibahas di siang hari ini adalah apa kelebihan dan kekurangan makro prudensial di Indonesia dibandingkan negara lain. Apa kelebihan dan kekurangan makro prudensial sistem di Indonesia dibandingkan negara lain. Kita contohkan tadi di PPT ini kan ada beberapa negara. Anda compare dengan negara-negara yang ada di PPT ini. Insya Allah kita akan randomly diskusikan dengan beberapa mahasiswa yang ada di kelas ini, makro mikro prudence, XR, dan kita akan ketemu hari ini di 11.30. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.